Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, yaitu Bapak Haji Abbas SPD MM. Yang terhormat narasumber kita, yaitu Bapak Haji Ujang Jenal Mutakin SAG MM. Yang terhormat para bapak-bapak serta para ibu-ibu calon jemaah haji Kecamatan Cilegon tahun 2019. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga para bapak-bapak serta para ibu-ibu calon jamaah haji Kecamatan Cilegon bisa melaksanakan manasik haji di Masjid Al-Muhajirin. Kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliaulah yang telah memberi umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang ini. Para bapak-bapak serta para ibu calon jamaah haji Kecamatan Cilegon, pagi ini materinya itu hikmah haji dan pelestarian haji mabrur. Sebelum ke materi, terlebih dahulu saya bacakan biodata narasumber. Nama jelas adalah Bapak Haji Ujang Jenal Mutakin SAG MM. Maaf bapak-bapak serta para ibu-ibu, ini bukan Cina, tapi asli orang Sukabumi, istrinya orang dari Cigading. Jadi bukan orang Cina ya, Bu ya. Ini asli orang Sukabumi. Beliau diangkat pejabat negeri sipil tahun 2005. Kebetulan bareng di penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Cilegon. Dengan pendidikan S1 alumni IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang menjadi UIN, S2 dari UHAMKA Jakarta. Beliau sekarang menduduki sebagai Ketua Perjalur Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon. Kepada Bapak Haji Ujang Jenal Mutakin SAG MM, kami persilakan untuk memberikan materinya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk menghadiri acara manasik haji tingkat Kecamatan Cilegon. Mudah-mudahan Allah mencatat apa yang kita lakukan sebagai amaliyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama saya menyampaikan rasa tahniah dulu barangkali kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon atas waktunya dan undangannya. Juga tak ketinggalan kepada para staf dan penghulu Kecamatan Cilegon. Juga tak ketinggalan kepada pembawa acara Bapak Sujani Suma SAG MSI. Beliau adalah partner sebagai penyuluh agama di Kota Cilegon. Juga para duyuf rahman
calon-calon tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, kalau saya sambil berdiri tidak apa-apa, Pak? Ya, punten Pak ya. Baik Pak, dalam kesempatan berbahagia ini kita akan berbicara tentang hikmah haji dan pelestarian haji mabrur. Tapi sebelum ke sana barangkali tadi sudah dikenalkan siapa saya. Ini Pak, khawatir ketemu di tengah jalan. Ini kan Pak siapa gitu. Saya nama Pak Ujang Zainal Mutakin. Kalau sama Pak Haji sering ketemu dulu karena di Jaratul Janah sering ngisi materi. Lalu kemudian pernah juga nalangin Pak Haji Inas di Aliman untuk taklimul Quran gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini nama saya lengkap Pak ya. Saya penyuluh agama Maria Kota Cilegon, pangkat Dampak B. Kalau di pemerintah daerah barangkali sudah jadi pejabat, ya mendingan jadi penyuluh aja lah gitu ya. Alamat saya di Cigading Pak, Cigading ya. Kemudian saya aktivitas sebagai penyuluh, juga sebagai dosen di Al-Heriah Citangkil, juga sebagai pengajar atau dosen di Institut Agama Islam Banten. Bapak kalau melihat ini waktu saya ngambil mikot di Kornul Manazil. Ini habis jalan-jalan dari Thaif, ya. Yang lain nggak ada yang ngambil mikot. Saya memanfaatkan waktu ketimbang jalan-jalan percuma. Habis pulang jalan-jalan kan pasti mampir dulu ke Masjid Kornul Manazil. Tapi dari maktab saya sudah persiapan bawa kain ihram. Jadi orang lain mau foto-foto, saya mau masuk dulu kamar mandi, kita bersuci dulu, kemudian kita sholat ihram, kita kenakan, maka dari situ kita sudah mulai mikot. Siapa tahu nanti Bapak jalan-jalan ke Thaif, manfaatkanlah secara maksimal, maksud saya begitu Pak. Dan alhamdulillah tahun ini saya menjadi salah satu yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi TPIHI untuk Kota Cilegon. Jadi tim pembimbing ibadah haji Indonesia dari Kota Cilegon, insya Allah menyertai jamaah gitu. Kita kloter berapa Pak? 39 Pak, tapi belum jelaskan ya? Iya, maunya 39 apa 46? Wah, berangkat yang penting mau masa foto mau 39 mau 46 syukur gitu ya. Yang penting kita berangkat. Tapi yang jelas kita nanti akan masuknya di gelombang 2. Perkiraan tanggalnya kalau yang 39 itu tanggal 24, kalau yang 46-nya itu gelombang 2 tanggal 26. Itu perkiraan awalnya. Tapi insya Allah karena manifestnya sudah sebetulnya. Tinggal take off lah ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ini gambarannya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita satu kloter lagi gitu ya. Kalau boleh saya tahu Pak, ada yang sudah ketiga kali belum sekarang berangkat hajinya? Yang ketiga kali? Belum. Yang kedua kali? Belum. Yang pertama? Belum. Yang baru mau? Ya, kita baru mau berarti kan gitu. Kenapa saya ingin tahu begitu? Karena biasanya kalau yang sudah pernah minimal kan masih terekam, masih ingat gitu Pak. Oh di sini. Kadang-kadang Pak kalau ibadah haji itu kan begitu. Sekuat apapun keilmuannya, pemahamannya tentang manasik haji itu masih ngawang-ngawang. Apa gitu? Begini. Tapi nanti insya Allah keraguan itu, kebingungan itu akan hilang. Yang penting kita betul-betul niatnya, yang penting kita betul-betul dulu belajar manasikul hajnya. Kenapa demikian? Karena kan kita apalagi di sini akan berbicara tentang
kemakruhan haji, lalu hikmah haji, gitu ya, bagaimana kemakruhan haji dan seterusnya. Baik Pak, untuk takliman mari kita bertalbiyah dulu. Saya ingin menyampaikan di awal, tentu ketika kita memenuhi panggilan tuan rumah, kita akan mempersiapkan diri secara maksimal. Karena kita itu istilahnya pun jamaah haji itu duyufur rahman. Yang namanya duyufur rahman itu kan tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu ini adalah calon tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika baca talbiyah, maksud saya jangan di bahasa ujung mulut. Kadang-kadang labbaik Allahumma labbaik, waduh gitu mah. Tapi harus ditarik ke dalam hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Enak, terasa oleh kita bahwa kita betul ta'ziman ketika kita dipanggil, ketika kita diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu adalah miftahnya, itu adalah kuncinya menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat itu yang harus kita perbanyak baca ketika kita sudah melakukan ihram. Ketika kita sudah berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka dari situ tidak ada lagi kalimat yang pantas diucapkan kecuali kalimat talbiyah. Itu maknanya Pak. Makanya harus betul-betul minimal pelihara oleh kita, minimal ya hafal talbiyahnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kita menuju apa itu haji mabrur, bagaimana hikmah haji, setidaknya barangkali ini tentu sudah beberapa kali dari materi hari pertama sampai sekarang barangkali ini muncul terus. Kenapa demikian? Khawatir nanti kadang-kadang kan kalau kita beramal, kita tidak tahu landasan hukumnya, bagaikan kita berjalan di lorong yang gelap untuk mencari sesuatu yang sangat kecil. Apa artinya? Tidak akan ketemu oleh kita. Landasan ibadah haji, kewajiban ibadah haji, salah satunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-97. Ini ayatnya. Fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya dari sebagian tanda ayat-ayat Allah itu di dalamnya diantaranya ada maqam Ibrahim. Bu, kalau maqam Ibrahim
ini maksud saya, kadang-kadang kita habis tawaf, kata pemateri dulu waktu bimsik katanya kalau habis tawaf kemudian kita sholat sunnah tawaf, minum air jam-jam, kemudian sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Dicari sampai butak juga nggak ada itu makam di situ. Kadang-kadang kan pikiran kita yang namanya makam Ibrahim itu kuburan kan. Nah, perbarui itu bukan makam di mana kayak kita. Saya yakin sudah paham. Ini mengingatkan kembali gitu maksud saya. Yang namanya makam Ibrahim itu adalah bekas telapak kaki Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau membangun Ka'bah sudah tidak nyampe nampak. Itu salah satunya menurut sebagian riwayat. Jadi tanyanya Pak Ustaz, nanti ada mungkin nanti praktek siang ya sama Kiai siapa? Haji Mamur. Nanti praktek pasti di sana ya. Yang mana tuh makam Ibrahim itu? Yang dikurubungin sama kelihatannya seperti emas. Ya, itu makam Ibrahim yang dikurung ya. Berarti kita sholat sunat tawaf itu di belakang itu tuh disunahkannya setelah tawaf itu ya. Nanti kita bicara ke sana. Waman dakhalahu kana amina. Barang siapa orang yang masuk ke Masjidil Haram salah satunya, maka hatinya akan merasa tenang, akan merasa tentram, akan merasa damai, akan merasa nyaman. Makanya saya perlu sampaikan, segelok-geloknya manusia gelok belum disebut orang gelok kalau dia tidak menangis di depan Baitullah. Bayangkannya begitu Pak. Ya, artinya apa? Berarti kita ini kurang beriman kepada Allah kalau kita ada di Masjidil Haram, diam di depan Baitullah, di depan Ka'bah, tetapi air mata kita tidak bercucuran. Berarti perlu dipertanyakan keimanan kita. Maknanya begitu. Karena siapapun orang ketika masuk, saya yakin akan langsung bercucuran air mata. Apa artinya? Tentu kita karena mengingat Allah. Dalam rangka haji mabrur, Pak, ini ada dua kemungkinan ketika bapak dan ibu datang ke Baitullah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kemungkinan bapak dan ibu kita yang terpanggil ke sana itu adalah orang yang paling suci di hadapan Allah. Yang pertama kemungkinannya. Kemungkinan yang kedua, kita adalah orang yang paling kotor, orang yang paling berdosa di antara umat manusia yang belum terpanggil ke sana. Silakan pilih itu. Kita yang mana tuh gitu tuh maksud saya. Kayaknya Ustaz, kalau saya yang paling suci, yang paling bersih jauh kayaknya mah. Mungkin yang kedua kita tuh, yang paling kotor, yang paling jelek, paling berdosa. Kenapa kok kita dipanggil? Dengan rahman dan rahimnya Allah, dengan kasih sayang Allah, kita dipanggil ke Baitullah. Taubat kamu di sana, curahkan taubat kamu di sana, minta maaf kamu di sana dengan taubatan nasuha. Maknanya begitu Pak. Insya Allah kalau kita kembali, insya Allah kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh kedua ibunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maksud saya apa? Jangan kita berpikir lah biasa aja sih haji mah. Engkau kita mau picis wake berpulang haji kita mau berangkat umroh mari nggak main Baitullah. Jangan berpikir seperti itu. Catatkan dalam diri kita bahwa ini adalah haji yang pertama dan yang terakhir bagi kita. Sehingga kita akan memaksimalkan. Itu maksud saya. Akan memaksimalkan. Kan tidak sedikit Pak, datang ke Mekah jauh-jauh ngeluarin duit sampai hampir 40 juta, tenaga terkuras, datang ke Mekahnya mah jadinya Haji Kamarudin. Di kamar baik, bapak-bapak tuh kadang-kadang Pak. Ada ibu-ibu sih masih mending ya, ibu-ibu mah. Tapi ya sebaiknya tetap Haji Kamarudin bagaimana tetap misalkan sholat duhur
di kamar, di maktab, di hotel. Sholat asar di kamar, di hotel. Masuk ke isya di kamar juga, di hotel. Masuk ke subuh pada baik. Lalu wis ya di kemarin ngaji kamar. Makanya waktu saya rugi kalau kita tidak memaksimalkan. Bayangkan oleh kita, satu kali kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya berapa kan Pak? 100.000 diumpamakan kita sholat selain di Masjidil Haram. Saya pernah hitung, mungkin Bapak pernah hitung ya. Kalau 100.000 kali sholat, kita kurang lebih di sana mungkin 20 harian. 20 harian kali 22 hari ya, 22 hari kita di sana, maka kita akan mendapatkan pahala yang kalau kita 22 hari di sana melaksanakan sholat di Masjidil Haram, maka usia kita akan mencapai 122 tahun. Baru kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Makanya sayang menurut saya, walaupun memang kita harus mengkondisikan diri. Ya kalau terus-terusan juga ya jangan juga kita terus zigzag saja, itu maksud saya. Tapi jangan sampai kita tidak ada giroh untuk melakukannya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Kata Allah diwajibkan atas manusia itu mengunjungi Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu dalam ibadah haji, maka ada mampu materi, mampu kesehatan, mampu suasana, dalam pengertian bisa terbang ke sana. Makanya orang yang tidak mau berangkat haji, Allah ancam melalui Rasulnya, dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya men. Yang mana sih hadisnya Pak? Misalnya hadisnya Rasulullah katakan, man kana bi sa'atin falam yahij falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kalau orang sudah punya materi, duit ada, fisik sehat, suasananya mungkin bisa untuk berangkat, dia tidak mau untuk berangkat, maka kata Allah, tunggulah kamu, bersiap-siaplah kamu mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itu Rasulullah katakan. Di mana hadisnya? Nih, Pak, silakan di bawah. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh An-Nasa'i, tapi maknanya sama. Maknanya sama. Ya, maknanya sama. Ini hadis sahih, Pak. Hadis sahih itu, hadis itu derajatnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang matruh, ada yang mursal, ada yang mu'allal, terus ke bawah terus. Ya. Iya, kalau ini hadis sahih, di mana apa? Nyambung kepada Rasulullah, dan ini betul sampai kepada Rasulullah, dan Rasul yang mengatakan hadisnya. Iya, sampai ya dari Rasulullah, ada sahabat, ada tabi'in, atba'ut tabi'in, terus berutut ke bawah. Ini sampai kepada Rasulullah, dan Rasul mengatakan ini. Muncul pertanyaan bagi kita, Ustaz, bagaimana orang saya misalkan punya duit, ada Pak, karena tahu misalkan ada orang Kementerian Agama, Ustaz sini biar apa? Saya punya bapak udah usia 60 tahun, ini saya ada duit pengen daftar haji, tolong sih dibantu biar 2 tahun langsung bisa berangkat. Nih kuping saya Pak satu, kalau bisa. Ya, gak mungkin. Bahkan kalau kita kaitkan dengan haji yang mabrur, ingin haji yang mabrur, proses awalnya tidak ditempuh dengan mabrur, mustahil akan dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau yang sudah umur 70 tahun itu ada 70 tahun, dia nunggu 3 tahun, kalau ada waiting listnya terus kepotong-kepotong, insya Allah bisa berangkat. Itu namanya prioritas, itu baru bisa, itu maknanya. Nah, tidak usah khawatir Pak Bu, ini mungkin sampaikan kepada kawan-kawan kita, kepada anak kita, kepada mantu kita, saudara kita, punya duit, daftar saja ke BPIH, masuk ke bank penerima setoran haji, daftar 25 juta, dapat porsi, ngambil SPPH ke sana, masukkan ke Kementerian Agama, pulang dari Kementerian Agama, ting-ting, naudzubillah, jeder tabrakan atau dia
kecalitan, meninggal, cerut, mati. Hakikat di hadapan Allah sudah dicatat menjadi haji. Ustaz yang benar sih gitu ya. Kadang-kadang itu keterangannya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu ya Pak, kita kan berapa hari lagi? 40 hari lagi kalau nggak salah ya, kurang lebih. Misalkan kita tidak sampai berangkat, yang namanya nyawa siapa yang tahu Pak ya? Misalkan besok tinggal, lusa tinggal, atau 2 jam sebelum berangkat kita tinggal, hakikat di hadapan Allah sudah dicatat menjadi haji yang mabrur, bahkan daripada orang yang sudah berangkat ke sana. Kuat keimanan kita Pak, kalau sudah begitu. Kalau yang ngomong kan biasanya mah enak aja Pak, kalau yang dengar mah kadang-kadang jauh gitu ya. Jadi harus senantiasa melihat jam tuh gitu maksud saya. Ya, ini ayatnya. Ya, tadi ayatnya tadi. Ya, karena Allah pun katakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Allah tidak butuh kalau kamu ingkar juga kan kewajiban haji, tidak butuh Allah, tapi kita yang butuh. Maka ini landasan hadisnya yang kita penting. Coba lihat tuh, ta'ajjalul hajj kata Rasulullah. Bersegera kamu, bersegeranya itu apa? Kalau punya duitnya jangan ditaruh di rumah, jangan di deposito, jangan di bank yang bukan setoran. Udah ada uang, bayar dulu porsinya. Itu maknanya. Kalau orang yang belum bayar porsi, dia punya duit belum diapa-apakan, maka akan masuk. Misalkan nih, saya punya duit banyak, tapi kira untuk daftar aja suweje begitu terus tuh misalkan. Tiba-tiba belum restoran ke bank, belum apa kita meninggal kita, maka masuk dalam kategori faliyakut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Khawatir Pak, betul. Makanya yuk mari kita sampaikan ke kerabat karib kita, anak mantu kita, maksud saya seperti itu Pak. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, nah ini predikatnya. Orang yang berangkat haji tentu semuanya mengharapkan bahwa haji yang dilakukannya itu adalah mabrur, pasti. Kenapa demikian? Karena Rasulullah katakan. Nah, kalau nanya lagi, ini hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu berarti itu sudah sangat jelas sahih dan mutawatir. Ya, sahih itu jelas kepada Rasulullah, mutawatir itu tidak kurang diriwayatkan oleh 60 ahli hadis. Ini maknanya Pak, mutlak dan muqayyad kalau hadis ini maknanya betul-betul akan terjadi. Maknanya seperti itu. Kalau Rasulullah katakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, haji mabrur tidak ada balasan di sisi Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti seperti itu maknanya. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi haji yang mabrur. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau haji mabrur itu seperti apa sih? Itu kadang-kadang ya? Ya Pak ya? Kadang-kadang. Apa kok haji mabrur? Ya ini bukan kayak anak-anak SD yang mau ujian masuk sekolah, bukan ini Pak. Ngobrol saja maksud saya ini Pak ya. Apa tuh? Nah, itu ada satu lagi. Tentu di sini kan ada 60 orang misalkan. Pasti semua juga punya pikiran tersendiri. Ini loh menurut saya, ini loh maksud saya, ini loh. Itu pasti. Tapi kadang-kadang jangan disalahartikan. Ada kalau di kampung lain gitu ya. Kadang-kadang haji mabrur itu kalau pakai peci hajinya nggak copot-copot. Gitu. Mungkin itu pun salah satu ciri, tapi yang dohir mungkin. Ya, tetapi kata para ulama dikatakan yang namanya haji mabrur itu menurut Imam Al-Ghazali dikatakan al-hajjul mabrur, tanda dari haji mabrur yang pertama ayyakuna ahsanu halan min qablu, harus ada perbedaan sikap hidup antara sebelum dia berangkat haji dengan setelah berangkat haji. Itu adalah haji yang mabrur menurut Imam Al-Ghazali. Ya, sebelum ke sana.
Itu dikatakan nama haji mabrur itu. Ada beda sikap hidupnya. Sebelum haji misalkan di kantor boro-boro yang mubah, yang haram masih ditarik selama ketidakketahuan. Nah ketika sudah pulang haji, stop. Itulah maksudnya. Sebelum berangkat haji ke masjid juga paling setahun 2 kali doang. Idul Adha saja sampai Idul Fitri misalkan. Sudah pulang haji, dia tidak akan ketinggalan untuk masuk ke masjid. Kenapa? Ya itu nama haji mabrur itu. Makanya Pak, yang namanya haji itu kan ada mikot. Ya ada mikot ya. Mikot ya. Apa tuh mikot tuh? Memulai untuk niat. Nah, mikot itu Bapak Ibu ada mikot zamani, ada mikot makani. Ya, ada mikot zamani, ada mikot makani. Apa itu mikot zamani? Mikot waktu, Pak. Ya, mikot zamani itu sejak kapan mikot zamani? Sejak tanggal 1 Syawal sampai dengan bulan haji itu sudah mikot zamani. Maksudnya apa? Kalau ingin haji mabrur, kita harus sudah mulai bermikot dari tanggal 1 Syawal. Mikot itu apa? Nanti ada larangannya kan? Larangannya itu wala pas wala busuk wala jidal, kita tidak boleh mengucapkan hal-hal yang kotor misalkan. Itu larangan. Kalau kita sudah mikot, kalau sudah ihram, maka kalau begitu sejak tanggal 1 Syawal, kalau kita ingin hajinya mabrur, sudah mulai menahan diri dari hal-hal yang ropas, busuk, jidal. Ini mah tinggal 40 hari lagi berangkat, sing diomong pornografi, sing diomong keributan keluarga, picis, baik. Ini mah 40 hari lagi mau berangkat haji, boro-boro subuh-subuh ke masjid, boro-boro tahajud, tobat, istikharah, sholat subuhnya juga kejar-kejaran sama matahari terbit. Katanya mau berangkat haji, bagaimana akan mabrur? Mustahil. Karena ada mikot zamani, ada mikot makan. Kalau mikot zaman itu harus sudah mulai tuh dari tanggal 1 Syawal kita sudah mulai. Ya, ada lagi mikot makani. Kalau mikot makani itu mikot tempat. Di mana harus kita mikotnya? Nanti di bawah ada, ya untuk jamaah haji Indonesia. Mananya begitu maksud saya. Ini dikatakan bahkan orang yang haji itu sama dengan orang yang jihad fisabilillah. Dikatakan oleh Rasulullah, kalau jihad fisabilillah maka reward atau pahala dari Allah kan surganya Allah. Bahkan orang yang meninggal dalam keadaan fisabilillah, dia tidak usah lagi untuk dimandikan, saking sucinya orang yang jihad fisabilillah. Orang yang berhaji disamakan oleh Rasulullah dengan orang yang melaksanakan jihad fisabilillah. Maknanya harus diperbaharui dulu kita. Baik, bagaimana kita menempuh agar mabrur haji itu? Nah, di sini Pak, mau itu awal saya, mau itu awalnya. Mari kita baca satu-satu. Mau itu awal berharap haji kita untuk mabrur. Bagaimana akan mabrur? Yang pertama, kalau niatnya bukan li'a'la kalimatillah wa li'barakatillah. Kenapa Bapak berangkat haji? Nah, pokok kita berizin karo mantu, pembantu bagus 3 tahun pengen haji deh, barang kita mertuanya ulu. Hilangkan kalimat begitu. Itu maksud saya. Ya, hilangkan. Atau kenapa Bapak berangkat haji? Izin karo tetangga kita, Pak. Izin barang nama sume gitu. Cuma karena uang tetangganya weruh, kita ada uang sugi. Bukan arani kata-kata begitu. Hilangkan itu. Lalu apa niat kita? Li'a'la kalimatillah wa li'marutatillah. Innamal a'malu wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesuatu itu tergantung niat. Maka insya Allah. Makanya jangan ragu Pak, yang di sini jalannya yang udah begini, jangan
tahun 2017 Pak, orangnya orang ya Allah ya Rabbi, Kacak ya, Kacak, tapi masih masuk ke Ciwandan ya. Bapak Ibu itu pakai tak tekan, umurnya mungkin sudah 73 atau 75 tahun gitu. Pakai tak tekan Pak dari sini. Masya Allah, qadarullah, dengan kekuatan Allah dan kekuasaan Allah Pak. Di sana itu tak tekannya udah nggak dipakai, nelenceng aja Pak. Masya Allah kata saya. Kenapa? Itu faktornya. Makanya hati-hati Bapak dengan teman-teman Sirmus dua premen kuningan ya kita mah. Jangan. Di sana tidak ada. Tapi qadarullah. Yang penting perbaharunya niat kitanya nih. Kalau niat kitanya sudah di ala kalimatullah, tawakal kepada Allah, insya Allah kita hambatannya akan bisa kita entaskan. Itu maksud saya. Ya. Lalu yang kedua, mohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikir. Sejak kapan Ustaz? Tadi sejak mikot minimal. Ya memang seharusnya masih panjang masa tadi ya. Ya ini sepanjang hidup kita. Tetapi minimal ketika kita sudah bermikot. Mikotnya itu ada mikot zaman, ada mikot makan. Mikot zaman dari 1 Syawal. Sejak Ramadan tuntas tuh aplikasikan Ramadannya dalam kehidupan kita. Maksudnya dimulai lagi tuh. Pak Bu, ini berkaitan dengan mohon ampun. 2017 saya berangkat, baru 2 tahun yang lalu. Ada jamaah, Bu, jamaah kan dipikir-pikir secara logika, kadang-kadang ke hati atau tidak, di depan Masjidil Haram di pelatarannya ada kucing hitam. Secara logika susah, tapi saya menyaksikan secara langsung, bahkan si jamaah itu yang ngadu ke saya. Lebih yang betul Pak, kucing hitamnya apa? Lomba-lomba terus itu Pak. Padahal di situ banyak orang yang ya ngumpul gitu biasa. Tapi kenapa itu kucing numpur-numpurnya ke dia aja itu Pak? Sampai dia lari ke sebelah sana, dikejar, ke sini juga dikejar. Lalu Pak Haji katanya mau ke sini, kenapa? Ini kata kenapa? Saya bilang coba muhasabah, coba ingat-ingat apa yang sudah Bapak lakukan waktu di Indonesia yang ada hubungan dengan kucing. Sok pikir-pikir. Ternyata Pak dia ngomong ke saya, astagfirullahaladzim Pak Ustaz, kenapa saya tuh galak sama kucing? Galak gimana kata saya? Ada kucing naik ke meja makan, saya ambil sapu lidi, jebret saya pukul. Kucing masuk rumah, saya usir-usir beneran gitu. Benar itu, betul. Istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Qadarullah Pak. Takdir Allah dan kekuatan Allah ngaleos atau jin. Apa maknanya? Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan hewan saja seperti itu. Ini kita interaksi dengan tetangga, interaksi dengan kerabat. Yang paling pokok interaksi antara suami istri. Kadang-kadang sok siapa bapak-bapak tuh kalau kondangan sama ibunya macur udah ditinggalin di mana, kita mau jalan di kita. Sok muhasabah, eling, ingat itu Pak. Ya, yang benar sih Ustaz. Ya kalau nggak percaya, buktikan saja nanti lah. Bisa-bisa bapak ketinggalan dulu sama rombongan itu. Ini bukan ini Pak, ada itu Pak kasusnya, masya Allah. Padahal itu gede gitu. Orang Ciwandan gitu Pak. Iya, istrinya bareng. Apa maksudnya Pak? Mau naik ke Jabal Uhud. Kan secara logika yang kuat di suaminya. Tapi kenapa itu malah istrinya mau celang-celang aja naik? Coba, mana tunggu sih? Saya perhatiin ya Allah, kok begitu ya? Hati-hati Pak kadang-kadang. Jadi apa? Pelihara betul. Tuntaskan dulu, mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah. Itu dalam rangka haji yang mabrur. Lalu yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan tanggung jawabnya, meliputi tanggung jawab keluarga, pekerjaan dan utang piutang. Saya sering di pengajian-pengajian saya sampaikan, bahkan barangkali bukan hanya untuk berangkat haji saja kita untuk menyelesaikan hutang-hutang itu.
Saya sering sampaikan, nanti di akhirat kalau dikumpulkan di alam mahsyar, banyak orang yang memiliki predikat orang yang muflis. Siapa muflis? Orang yang banyak amal tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Sholat rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin, semua dia rajin, amal soleh dia lakukan, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan pahala. Siapa? Mereka yang punya hutang yang ke bawah meninggal. Na'udzubillah, Pak. Maksudnya muflis gimana? Nanti kan dikumpulkan di mahsyar, kita di mizan. Allah timbang amal kita. Wes, misalkan Haji Ujang Jainal Mutakin sudah mau melangkah ke surga. Tapi Pak Ustaz panggil, jawab, tahan dulu ke Pak Haji Ujang tuh, jangan dulu berangkat. Kenapa? Dia masih punya sangkut paut dengan saya, sementara saya banyak dosa ini, misalkan. Lalu apa? Kata Allah, tahan dulu. Ditahan saya pasti. Itu diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sangat sahih, Pak. Muflis itu kondisi nanti di alam mahsyar. Lalu kemudian apa? Kata Allah, kamu minta pertanggungjawaban apa? Saya minta kebaikan Pak Haji Ujang, serahkan ke saya. Kata bapak yang mengutangi ke saya. Belum juga tuntas itu urusannya, maka dosa-dosa Kang Ustaz yang mengutangi ke saya diserahkan kepada saya. Habis sudah amalia kita. Yang namanya haji, jangan berpikir, jangan terlalu amal. Pokoknya kita sudah, ini adalah jihad saya, sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Yang namanya ajal siapa tahu, kondisi siapa tahu, maka selesaikan dulu urusan-urusan keduniawian. Maksudnya itu intinya, Pak. Ya, khawatir kita sudah pasrah. Dan saya kan punya hutangnya juga hutang perusahaan, hutang segala-gala. Minimal informasikan ke ahli waris kita. Kalau sudah seperti itu, maka nanti mereka yang mengurus. Kalau ting-bating naudzubillah, maksudnya seperti itu. Yang keempat, silaturahmi dengan sanak saudara, kawan, kerabat, masyarakat dengan meminta maaf serta doa restu sebagai suami, istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai bos. Siapa tahu bapak di kantor jadi bos, punya anak buah, suka ada kalimat yang menyakiti apa pak, nanti didohirkan di sana. Naudzubillah, subhanallah, minta maaf dulu. Bagaimana baiknya? Memang syariatnya kita yang keliling kampung, syariatnya, tetapi kita dibudayakanlah kita mengadakan acara, minta orang lain datang ke kita. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka silaturahmi, memaafkan. Tidak jadi persoalan, silahkan. Yang jelas jangan sampai ada sangkut paut seperti itu. Yang kelima, menyiapkan bekal dari usaha yang halal secukupnya untuk selama dalam perjalanan dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita muhasabahi, Pak, tidak usah isi-isi terhadap diri sendiri. Jika barangkali ada bagian harta kita, materi kita yang akan kita gunakan, ada yang tidak, yang kurang halal, baik cara mendapatkannya atau zahiyah barangnya, muhasabahi kita, udah lepaskan itu untuk menuju haji yang mabrur tadi, insya Allah. Dan yang paling pokok, belajar manasik dan tata cara ibadah haji serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya sesuai dengan ketentuan syariat secara sungguh-sungguh. Ini bukti kesungguhan Bapak Ibu. Saya sering sampaikan, saya alhamdulillah ngisi di berbagai kecamatan di kota Cilegon ini. Saya katakan begitu, kalau di sini saja di Indonesia ada manasik haji kita malas datang, jangan berharap kebiasaan kita akan berubah di sana nanti. Jangan berharap. Makanya kalau kita sudah sungguh-sungguh di sini, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nah ini tadi ciri-ciri yang haji yang mabrur, udah ini ya. Tadi sudah saya sampaikan al-haji mabrur. Kalau ini menurut Imam An-Nawawi. Menurut Imam An-Nawawi jelas maknanya sama dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, ya. Al-hajjul maqbul huwa alladhi yanbaghi an yakuna ba'da ruju'ihi khairan mimma kana. Jelas ini dikatakan dalam kitab apa? Al-Ibdah bi Manasikul Hajj wal Umrah, halamannya 516. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan ini tanda dari haji mabrur, ada perubahan sikap hidup. Dalam sisi apa? Akidahnya berubah. Berubah dalam pengertian apa? Lebih iman kepada Allah. Lalu kemudian kualitas ibadah makruhnya, sholatnya, ngajinya, zakatnya, puasanya lebih. Maksudnya itu. Ghair mahdurnya. Kalau ghair mahdur itu kan ibadah yang
itu kebanyakan bernilai dengan sesama manusia, misalkan infak dan sedekah, membantu fakir miskin, itu adalah ghair mahdhur, maka akan lebih meningkat kita. Itu maknanya haji yang mabrur. Lalu kemudian dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dan lain-lainnya, tanda haji mabrur itu Rasulullah katakan tidak berat, ternyata Pak menjawab suka membantu, memberikan makan dan santun dalam berbicara, itu juga indikator, itu tanda sebagai haji yang mabrur. Makanya kadang-kadang ada sepasang suami istri balik haji sebulan 2 bulan udah masih lahir, barang sudah 3 bulan 4 bulan 2 tahun lagi, ya Allah kembali lagi ke asalnya, ucapannya kasar apa, itu sebetulnya berarti tidak mabrur di hajinya. Na'udzubillah. Baik Pak, ada yang ditanya dulu Pak? Sambil ngobrol aja lah malah. Silakan Pak. Saya mau menanyakan masalah utang piutang besar. Ya? Masalah utang piutang. Utang piutang. Misalnya kita lagi masih muda terus pernah juga. Betul. Punya utang ke seseorang. Kemudian dengan berjalannya waktu lupa, kan? Lupa ya. Orang ini juga tahu utang kemana, kan? Betul. Dan bagaimana itu membayarnya? Betul. Dan kita mohon ampun kepada Allah. Ya siap Pak. Saya sering di majelis-majelis sampaikan, coba kita muhasabah Pak sebelum masuk ke pertanyaan Bapak. Kita pernah sekolah SMA, aliyah, ya, atau umur kita 17 tahun. Kadang-kadang lagi bandel-bandel 17 tahun kan udah balik Pak itu, udah balik ya, udah balik ya 17 tahun itu. Pulang sekolah ada jambu orang serimbung kan, ambil dimakan, ya kan? Bukan pada nyengir kalau jam. Ayo, kan? Sementara kalau dosa itu ada yang langsung dosa vertikal kepada Allah, ada yang dosa hakum minan nas, ada hubungan dengan sesama manusia. Dosa kepada Allah, tidak sholat, tidak ngaji, itu langsung kepada Allah. Istighfar, sholat taubat, insya Allah beres. Tetapi kalau dosa ada hubungan dengan sesama manusia, kita ngambil jambu orang yang punyanya siapa? Si A dulu 20 tahun yang lalu saya makannya. Maka kalau ingin bertaubat, cari yang punya jambu 20 tahun lalu itu. Daripada protes. Cari itu Pak, sampai ketemu oleh kita. Atau kita lagi sekolah SMA kelas 3 SMA, aduh itu bandel-bandelnya bawa duit dari rumah 1000 perak, makan bakwannya 10. Ini 1000 aja 10 biji darmaji. Makanya kalau dalam kategori taubat, apalagi mau berangkat haji, cari itu yang jual bakwan, cari itu yang punya jambu. Dan kalau minta maaf bertaubat itu kan harus diomongkan dosanya. Bapak, Ibu, saya punya dosa apa? Ah, pokoknya Mas, Ibu mah gak usah tahu, saya yang tahu. Pokoknya saya punya dosa aja, mohon maaf ya. Itu tidak sah itu minta tobat kayak gitu tuh. Harus diomongkan ini, jangankan yang jauh, Ibu aja ke bapak, ke suami. Ya, misalkan Ibu nih mau belanja nggak ada duit, kebetulan uang belanjanya padahal mah ada, cuma lagi gini-gini ada, tapi kantong celana bapak ngegantung, diambil ke 100 atau 200. Ya, 100-200, padahal kan harta suami harta kita. Tetapi dalam kategori taubat kepada Allah, kita harus mengungkapkan, Bapak tanggal sekian hari anu Ibu ngambil duit dari dompet Bapak 200.000, Ibu pakai belanja sayur habis 20.000, 180.000-nya Ibu taruh buat Ibu. Harus begitu tuh. Masuk ke pertanyaan Bapak, oh Ustaz kan gak mungkin. Nah gitu Pak ya, udah sulit sampun lambat. Maka menurut para ulama berdasarkan keterangan hadis-hadis Rasulullah SAW, kalau yang punyanya sudah tidak ada, cari ahli warisnya. Oh, si ibu itu yang dulu jualan bakwan waktu sekolah kita SMA itu, tinggalnya di sini, punya anaknya segini, samperin. Kalau Ustaz sudah tidak kelacak bagaimana? Nah, berarti itu kan sudah abdal, sudah terputus. Maka muhasabahi oleh kita, itu bakwan dulu satunya berapa?
1.000 kita makan 10 biji berarti 10.000, kita bayar 1.000 berarti 9.000. Waktu itu konversi ke duit sekarang berapa? Oh 90.000. Lalu diapakan oleh kita? Masukkan ke badan zakat dan infak sedekah. Begitu Pak maksudnya, ya. Jadi kita ambil, kita bayar, kita masukkan ke zakat, infak dan sedekah, atau kita infak dan sedekahkan secara sendiri kepada fakir dan miskin serta anak-anak yatim. Ya itu, tapi jangan potong kompas. Itu loh, usin penting mengkonon bayar. Bisa, agama itu gampang, tetapi tidak bisa digampang-gampangkan. Itu maknanya. Ya, Bapak Ibu, saya mohon maaf, ini bukan saya ngajarin ya, kita mau belajar bareng. Sebagai pemahaman saya seperti itu, kita sharingkan gitu ya. Ya, Pak, selanjutnya saya mau bertanya. Mangga Pak. Kebutuhan haji itu ada 3 faktor Pak ya. Pertama secara finansial, kedua fisik, ketiga kesehatan. Ya. Di antara ketiganya ini, kalau tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi di sana Pak ya. Betul. Ya. Tapi kenyataannya kita dapat bimbingan dari semua bimbingan menekankan ketiga itu Pak, ketiga utama finansial, fisik, dan kesehatan. Tapi kita selalu dikasih bimbingan masalah teori-teori haji, teori-teori ibadahnya. Betul. Nah, yang saya pertanyakan, bisa nggak pola ini dirubah? Persentasinya untuk fisik itu mungkin 80%. Betul. Teori manasiknya ini 20%. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menarik tadi Bapak berbicara tentang dosa yang langsung dari Mekah. Artinya begitu dia berbuat jelek di Indonesia, maka dampaknya akan ke sana. Tadi yang dicontohkan dengan Bapak kucing. Kalau menurut saya itu terstigma aja Pak. Kenapa? Terstigma, artinya terpola seperti itu ya. Sehingga kita sugesti. Ya kan Pak ya. Sebetulnya perbuatan jelek itu tidak ada dari Mekah aja Pak. Betul. Indonesia juga harus di-upgrade. Setiap hari kita bisa mempolakan untuk mabrur. Apa yang dikatakan tadi betul. Seperti kita rajin sholat ke masjid, itu kan udah mabrur Pak. Yang biasanya kita jam 7 sholat 6 ya. Sekarang kita boleh umat Islam itu harus seperti itu, jam 5 setengah 5 itu harus sholat. Nah, ya kita dikelola seperti ini. Kalau ada kepentingan ibadah haji baru kita ditekankan. Kalau kita ada kepentingan yang lainnya dipentingkan ini padahal Islam mengajarkan semenjak kita balik itu harus mabrur. Betul. Iya, harus mabrur. Bahkan Nabi memerintahkan 70 tahun ke atas itu sama boleh dicampur, boleh didera, dan boleh didera. Artinya apa? Kita ini sudah terpola, umat Islam itu akhirnya apa? Terbelakang Pak. Iya, terbelakang. Yang dipersoalkannya apa Pak? Terbelakangnya kita tidak memahami Islam secara kapan. Nah itu ya, alangkah apa ya Pak ya, kalau menurut saya, kalau saya bilang ini takut jadi persoalan. Sebagai muslim ketika kita sudah balik itu adalah mabrur kalau menurut saya. Jadi bukan ketika kita berangkat terus pulang kita mabrur, karena mabrur itu tidak ada di sana, adanya di Indonesia. Betul. Indikasi mabrur itu adanya di Indonesia. Ya kan Pak? Kalau di sana sudah terkikis dosanya Pak. Di sini juga kalau kita Rabbana atina fid dunya hasanah, itu juga merupakan salah satu media untuk kita mabrur. Barangkali itu saja sharing saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persoalan tadi kata Bapak, saya sejak mengikuti manasik hampir 80% berkaitan dengan syariah, dengan hukum-hukum ibadahnya, tapi paling-paling 20% dengan masalah kesehatannya. Bayangkan begini Pak, banyak orang yang sehat, seger, buger. Kalau dia tidak disertai dengan ilmu manasiknya, sah nggak hajinya? Ya, itu satu. Lalu yang kedua, bisa nggak Pak, kebalik Pak, saya
tadi bukan pertanyaan tapi merupakan Sharing, ya. usulan. Ah. Jadi kalau ibadah haji kan tekankan fisik, materi, dan kesehatan. Iya. Jadi polanya saya minta, kebetulan Bapak kan orang Depak ya. Iya, betul. Minta 80% itu fisik, 20% itu teori manasiknya. Iya. Iya. Sebagai umat Islam, rukun kelima itu kita harus paham. Iya. Gitu. Jadi kita mudah. Baik. Apa itu sa'i, apa itu tawaf, apa itu miqat, atau apa ifrad, atau haji tamatu dan lain sebagainya. Kita harus paham. Baik, baik. Terima kasih Pak. Cukup Pak ya. Sharingnya bukan digeser bimbingannya tuh ke fisik. Iya. Kalau itu Pak, kalau kebijakan tentang bagaimana proses manasik, kita kan ada silabusnya dari Kementerian. Iya betul Pak. Tapi kan barangkali Bapak bisa secara rapat atau secara apa bisa diutarakan. Iya. Ada loh peserta manasik haji ini, jadi kesehatan fisiknya diutamakan. Ada pun di sana mau sakit, adalah kita sudah menyerahkan konon tuh Pak. Artinya kita harus nyerahkan ini, lari kanan kan tinggal pasrah kepada Allah. Iya, Kan begitu tuh Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak atas masukannya. Insya Allah nanti kalau kita ada interaksi dengan Kementerian Agama akan dicoba kita masukkan lah ya. Tapi setidaknya gini, Pak lihat di sini ya, karena kita materinya kan hikmah haji dan mempertahankan haji mabrur. Maksud saya, bagaimana kita akan mabrur hajinya kalau prosesnya kita tidak mabrur? Bapak, ibu, gini deh. Ini satu, ada dua upaya yang bisa dilakukan menuju proses haji yang mabrur. Pertama, pemahaman keilmuan ibadah hajinya. Ini dalam perspektif syariahnya ya, maksud saya. Lalu yang kedua, pemahaman proses perjalanan. Karena walaupun bagaimana, ketika kita masuk di proses perjalanan, kalau tidak dijaga syariahnya pun, proses haji yang mabrur tidak akan tercapai. Maka dua ini harus kita pahami. Pertama, pemahaman keilmuan. Ini biasanya berkaitan dengan fikih haji. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu marqudatun la tuqbalu. Orang yang beramal, beribadah tidak disertai dengan ilmunya, maka ansih mustahil amalnya akan diterima oleh Allah, bahkan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam ibadah haji. Nih, dalam fikih hajinya, fikih haji itu berbeda antara wajib, rukun, berbeda tidak? Beda ya Bu ya? Kalau rukun haji apa konsekuensinya? Ya? Kalau rukun haji, kalau dia tidak melakukan, maka hajinya tidak sah. Apa orang bayar? Ya? Gugur hajinya. Maka dia harus kembali mengulang kegiatan hajinya. Kalau dia tidak melaksanakan rukun. Padahal kalau rukun, pikiran kita kan kalau dalam sholat, rukun sholat, fardu sholat, wajib sholat sama enggak? Sama. Tetapi ketika haji dibedakan. Ada rukun, ada wajib. Yang namanya rukun haji, kalau dia tertinggal satu saja di antaranya, maka bubar hajinya. Dimana harus mengulang dia kapan tahun berikutnya. Sok bayangkan berapa tahun waiting listnya? 20 tahun. Masya Allah katanya. Jadi malah 20 tahun. Bahkan Pak, wonten ketentuan sedikit itu kan, lamun polis dan sampun berangkat, maka 10 tahun baru bisa daftar. 10 tahun dari kepulangan. Iya Pak, harus bisa dirubah tuh Pak. Masya Allah, lama. Tawakur. Wah. Nah, oke. Oke. Rukun tidak terpenuhi, gugur tidak? Kenapa? Rukun sholat. Iya. Ada arti atau mati yang mana? Ya tentu Pak, kalau kita meyakini itu rukun, ya batal sholatnya. Itu loh. Baik esensi dibahas. Ya nggak dalam hal itu mah gitu loh. Kita bisa, nggak tuh Madinah ya batal sholat. Cuma orang mau berlomba. Tetapi ada perbedaan nanti. Ini kata ini berbeda. Itu di luar nanti lah. Kita di taklim yang berbeda kita akan berbicara. Ya. Sekarang masuk ke sini nih. Kalau rukun, ingat catat. Kalau rukun kalau kita tinggalkan, kita
tidak berbuat itu, maka mustahil haji kita akan sah. Sama sekali, boro-boro mabrur, diterima aja tidak, bahkan tidak sah. Kalau wajib, ada sanksinya juga. nah, kalau wajib, kalaupun kita tinggalkan, tidak menggugurkan haji kita, tetapi ada badal dan bayar dam. Itulah maksudnya. Kalau kita tidak paham itu, bagaimana haji kita akan mabrur? Masuk kita, rukun haji ada berapa? Nah, pertama, iya, tahu ihram. Kedua, saya kalau bapak-bapakmu pasti biasa udah lancar saya, makanya saya mau ngadepin ke ibu-ibu saya. Ibu-ibu kadang-kadang tawa tuh bisa juga diem aja gitu tuh. Ya, nah masuk di situ ya, menurut saya. Ini kita ke bawah nanti, bagaimana prosesnya harus dipelihara agar haji kita mabrur. Bukan berarti yang namanya haji ujang mabrur, tidak. Ini mah pengertiannya seperti ini maksud saya ya. Nah, Pak, ini diantaranya. Yang pertama ihram atau niat. Niat itu bukan nawaitul umrah wa ahramtu biha, nawaitul hajj wa ahramtu biha, bukan itu. Kalau itu mah talaffuz, niat, ya dalam lafadznya. Kalau niatnya di dalam hati, tetapi disertai dengan pelafalan. Lafalnya kalau nanya umrahnya apa, Bu? Sok jangan isin-isin atau jangan tawadhu deh. Angkat aja suaranya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu talafutnya, itu lafaz niatnya. Ya, Ustaz saya nggak bisa, saya mau pakai bahasa Jawa saja. Nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Kalau memang tidak bisa, tetapi fadhailnya utamanya menggunakan bahasa Arab tadi yang kita baca. Ya, itu niatnya. Ya, Ustaz kalau pakai kain ihram itu niat bukan, tetapi itu mah praktek yang harus kita laksanakan. Nanti di bawah ada, ya, ihram. Kalau kita ingin hajinya mabrur, awas hati-hati ini. Yang pertama. Yang kedua, wukuf itu jelas lah kalau wukuf mah. Cuma nanti kan ada larangan-larangannya. Itu jelas wukuf itu di sana nanti dengan posisi sedang apapun dia akan digiring bahkan didorong pakai rolling ya, pakai. Yang ketiga tawaf. Tawafnya tawaf ifadah ya. Tawaf nanti kalau sudah haji. Tetapi nih Bu dalam tawaf. Kalau tawaf dimulai dari mana? Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Mudah-mudahan sudah disampaikan sama materi yang lain juga insya Allah. Tetapi maksud saya pelihara betul oleh kita ketika tawaf, karena itu merupakan salah satu rukun dari pelaksanaan ibadah haji kita. Kalau tawaf kita tidak sah, hajinya itu tidak sah. Dalam praktik tawaf kan kalau Ka'bah itu ada berapa rukun? 4 ya. Sudutnya itu ada rukun hajar, rukun nyoroki, rukun sam, rukun yamani. 4. Berarti kalau kita tawaf itu mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad. Ini semua ikut KBIH enggak, Bu? Ikut ya insya Allah. Ada haji mandiri nggak? Yang tanpa KBIH? Ibu sama suami? Mana suaminya, Bu? Allah betul. Nah, ini yang mandiri maksud saya. Kalau mandiri kan nanti jalannya juga sendiri aja kan, enak. Apalagi artinya nggak ngantai itu kan, nggak berurutan ke belakang kadang-kadang gitu kan, ngapri. Maksud saya harus dipelihara. Ketika kita pahami rukun tawaf itu kita mulai dari Hajar Aswad. Apa kan mulainya itu? Taruhlah ini sudut Hajar Aswad. Ini. Nah, tandanya ada lampu hijau. Gimana kan istilahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita kecup, kita begini, kita kecup. Itu adalah ritualnya. Tapi persyaratan mutlaknya ketika kita mengelilingi Ka'bah itu rukunnya adalah dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Itu namanya satu putaran. Maka saya titip ibu-ibu,
misalkan pembimbing di sini sudah Bismillahirrahmanirrahim, kecup, mulai kan ini dengan putaran, ini yang di belakang ikut Bismillahirrahmanirrahim karena dengar yang depan sudah. Hati-hati betul. Kenapa? Karena dia belum sampai ke dalam batasnya. Ya kan? Bagaimana hajinya akan sah? Dari situnya saja dia sudah keluar dari aturannya. Itu maksud saya. Maka berusaha, berusaha bagaimana? Pas posisi ada lampu hijau itu tandanya. Kalau kita belum, kenapa? Maklum Bu, saya sering ketemu sama anak mahasiswa. Kalau tidak diperhatikan, karena ini bukan apa-apa, bukan ya. Kita itu sebagai seorang pengajar harus betul-betul bisa membagi perhatian. Itu adalah psikologi pembelajaran, itu namanya. Ya. Nah, ini tuh kalau sudah persis baru. Jangankan masih di sana Pak, satu langkah lagi saja kita tahan aja dulu. Apa-apa, lihat dulu ke sana. Oh sudah, baru Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru dapat satu. Kalau yang mulai pertama sih iya saja, barangkali kita nggak kehilangan putaran, ya kan? 1, 2 kan harus di sini. Catat Bu ya. Apalagi misalkan kalau ada rombongannya sampai 1000 orang ke belakang. Ayo, kepalanya di sini, bentuknya di sana. Hati-hati betul dijaga. Ya, Posisi berhenti nggak? Kalau berhenti kan dari belakang pasti kedorong Pak, pasti kedorong. Makanya kita tidak bisa berhenti karena pasti kedorong. Yang penting kita ikhtiarnya, kehati-hati kita pas di sininya aja. Nah gitu, ya maksud saya. Awas juga posisi kita tidak boleh begini nih. Ya, kadang-kadang ada, kamu mah jalan cepet jalannya. Tidak terasa itu sebetulnya ya. Sama kawan-kawan kita ayo cepet. Kita posisi membelakangi Ka'bah itu tidak boleh itu Pak. Harus pokoknya udah konsen saja, konsen. Maksudnya itu tidak boleh membelakangi Ka'bah, catatannya itu. Kalau sampai membelakangi tidak sengaja gitu atau karena itu tadi kan itu kena dam. Itu sih tidak ada keterangan yang mengharuskan dam, tetapi su'ul adab terhadap Ka'bah. Ya, akhlak itu namanya akhlak. Adabiyah. Lalu ada lagi Pak. Nah itu ya, untuk itu maksud saya ini di sini di tawaf ya, tawaf itu saya sering. Kenapa? Karena pengalaman saya kok seperti itu Pak Haji, yang saya sampaikan itu saya melihat kejadian seperti itu. Ya Allah karim Muhammad Rasulullah. Maka satu ketika saya diberi kesempatan menyampaikan materi, saya bilang ini harus betul-betul diperbaharui. Itu maknanya. Ya bisa nggak mumpung ada kesempatan lampu ini kita coba? Nanti ada praktek kan ya? Enggak, sana kan nggak ada lampu, di sini mumpung ada senteran itu. Jadi kadang-kadang kan kita bukan memperhatikan hajar aswadnya, tapi kita memperhatikan lampu hijaunya. Jadi supaya terbiasa gitu Pak. Ale ya. Ini karena keterbatasan tempat kali Pak ya. Nanti aja pasar, itulah maksud saya. Cuma ingatannya, yang pertama pandangan kita ke hajar aswad. Kalau itu kita rasa ukurannya karena mantul juga sih Pak, mantul cahayanya. Jadi kerasa lah kita. Itu saja Pak lah ya maksud saya. Kenapa? Kalau masalah tadi yang tahu latah atau apalah istilahnya itu ya. Jadi karena kalau yang kelebihan kan apalagi jalannya itu banyak ya orangnya. Betul. Dan dia ada dua kelebihannya di depan kan. Iya betul. Jadi masalah itu ya saya bilang nggak tahu latah atau takut ketinggalan doa gitu. Akhirnya yang di belakang itu walaupun masih jauh ke batas hajar aswad ya sudut hajar aswad. Itu jadi ikut-ikutan gitu, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Karena memang kalau yang saya rasakan itu khawatir ketinggalan doa tadi yang dipimpin oleh ketua KPH. Oh gitu. Tidak benar kan seperti itu. Tidak, ya itu kurang tepat ya. Kurang tepat gimana kita ngikutin yang di depannya itu tidak boleh. Karena itu tadi kan satu putarnya itu di hajar aswad, ya rukun hajarnya. Pasti saya pikir Kiai Rojak juga sudah menyampaikan, seyakin-yakinnya, aku yakin, Ainul yakin, para KBH pun pasti sudah menyampaikan. Cuma ini lebih merefresh lagi, maksud saya biar kita lebih tajam ingatnya lagi. Diupayakan tidak Pak ya, diupayakan tidak boleh kita.
Iya, menyampaikan itu sambil doa, tapi di belakang itu Pak begitu doa udah angkat tangan. Iya, Ya makanya kebiasaan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan tidak terbawa gitu. Amin. Ya. Itu yang saya khawatirkan. makanya saya sering sampaikan kemarin di Purwakarta, saya sampaikan gitu, Bapak Ibu, kalau kita berangkat haji, ritual ibadah haji, jangan terlalu ikut-ikutan. Minimal kita pernah baca materinya. Itu maksud saya. Ya itu kuncinya. Itu maksud saya. Ya kalau prosesnya ya kita bareng, tetapi ketika ritual ibadahnya kita harus pegang teguh dengan pendirian kita. Mananya begitu ya maksudnya. Sekarang lebih baik kita ketinggalan doa Rabbana atina fid dunya, lebih baik kita ketinggalan itu. Itu maksud saya. Ya, lebih baik kita ketinggalan itu daripada kita salah ketika memulai start dan akhir tawafnya. Lebih baik kita ketinggalan itu. Itu mah sunnah, nggak apa-apa Pak. Ya, Bapak doa apa aja kecuali pas di depan makam Ibrahim ketika doa apa bacanya? Rabbi adkhilni mudkhalan wa akhrijni waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu kalau kita pas di makam Ibrahim nggak apa-apa. Kalau doanya mah sudah dari mulai sini sampai ujung ke rukun Yaman, balik lagi ke sini kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, itu juga tidak apa-apa. Saya kadang-kadang mengkritisi juga Pak. Kita kalau pertama kali lihat Ka'bah doanya apa? Lupa ya? Pura-pura di sini makanya pada pura-pura kayak gini. Iya. Apa kan? Allahumma zid hadzal bait tasriban wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa akramahu wa karamahu wa karamahu wa ta'zimahu mimman hajjahu aw tamarahu tasriban wa ta'ziman wa takriman wa birra. Katanya itu doa, kata Bapak ya, katanya itu doa melihat Ka'bah. Tapi yang dilihat apa? Belum ngeh ya? Belum ngeh. Itu kan doa melihat Ka'bah. Kalau kita baca buku yang dilihat apa? Buku itu berarti itu. Iya kan? Makanya ada satu komponen doa yang memang itu harus kita sudah di ini gitu ya, sudah di kepala kita harus gitu. Maksud saya itu maksudnya ya. Harus ada sesuatu yang memang kita lebih tingkatkan, lebih untuk ikhtiar hati-hati kita. Maksud saya gitu maknanya ya. Berusaha lah. Ya lebih baik kita bilang ya Allah muliakanlah Ka'bah ini. Ya Allah muliakanlah orang yang menuju Ka'bah itu. Aduh nggak apa udah sih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah itu merangkum semuanya itu doa itu. Doa sapu jagat tadi ya. Iya. Tuh lihat tuh, ya itu ditawar. Ibu-ibu biasanya lagi tawaf udah dapat kita hampir 7 putaran kan ya? 7 putaran ya tawaf itu ya. 7 putaran dengan posisi pundak kiri di sebelah Ka'bah. Tiba-tiba baru dapat 6/4 lingkaran. Nggak kerasa ibu-ibu lagi jalan begini. Jelas, keluar angin. Dilanjut aja katanya tawafnya sah nggak? Enggak, karena syarat mutlak dari tawaf harus suci dari hadas. Ustaz, lalu saya harus seperti apa, Gen? Keluar, silahkan. Tapi kalau nyari WC, nyari tempat wudhu kadang-kadang suka jauh itu Bu. Di mana gitu. Makanya kita upayakan untuk ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak juga ya. Ada aja air jam-jam saja, air jam-jam wudhunya di situ. Enak gitu. Tapi wudhunya nggak usah wudhu tam yang sempurna, kecebur pakai jangan ya. Kita sesahnya saja, walaupun wudhunya saja. Itu salah satunya. Lalu nanti balik lagi ke tempat tawaf, apa yang harus dilakukan? Mulai lagi dari awal. Wah hebat, berarti ini udah siap jadi hadir ke sananya itu. Dan kita tinggal melanjutkan sesisa tadi yang tinggal. Kalau sudah 6 berarti tinggal 1 lagi. Ustaz dari mana saya mulainya? Apakah dari tempat tadi atau dari mulai dari hajar?
itu mananya ya. Kalau lagi saya ingin katakan haji mabrur itu yang berkaitan dengan fikul hajinya jelas harus betul-betul kita pelihara. Kalau itu tidak dipelihara bahaya bagi ibadah haji kita. Pak, tadi mengenai wudhu bisa nggak di tayamum gitu Pak? Betul, ya. Hukum dasarnya boleh, hukum dasarnya boleh. Tetapi syarat untuk melaksanakan tayamum tidak menemukan air. Sementara ini paling-paling 7 meter di depan kita ada air. Gitu loh, Pak ya maksudnya. Hukum dasarnya boleh, tetapi kan ada syaratnya tayamum itu. Yang kedua, ketika mau tayamumnya pakai apa? Nah, kalau kita jongkok begini, jangankan 10 menit Pak, 5 menit lagi tawaf, apalagi di musim haji, jangan-jangan kita sudah keinjak-injak. Itu kan Pak, madaratnya lebih banyak maksud saya Pak ya. Itu madaratnya lebih baik. Makanya lebih baik kita wudhu. Karena ini penting Pak ya, ini penting yang seperti ini, dia kecil tapi penting. Betul. Iya. Nah untuk ibu-ibu yang nggak usah susah, mau wudhu pakai air jam-jam terus dicopot segala-galanya dicopot, bisa usah. Kumpah paling langsung cuci pakai kalau kaos kakinya, kan lebih enak, ya kan? Atau basah, lebih baik enak basah itu adem sikil lagi, iya kan? Daripada nggak buka-buka, belum lagi nanti kita dalam keadaan mau tawaf auratnya kemana-mana, makanya lebih baik kita pakai saja sudah, pisahin aja. Ya, itu mananya Bu, maksud saya. Makanya Ibu, kalau kita belajar fikul haji untuk perempuan itu lebih banyak kompleksitasnya Bu. Ya, belum lagi nanti kompleksnya. Yang masih subur bagaimana itu bukan domain saya. Saya berbicara tentang hikmah dan kemabruran haji saja. Di sini mananya. Ya, nah ini. Lalu kemudian sa'i, jelas lah kalau sa'i ya. Sa'i itu nanti ada yakin sudah praktek, bacaannya juga banyak gitu ya, itu sudah. Tapi yang dipersyaratkan nanti ketika kita mulai lampu hijau harus ada rommel ya untuk laki-laki, itu olahraga kecil. Apa nama lainnya itu? Nanti praktek di situ tuh sama Pak Haji Mahmud. Rabbighfir warham waqtub wa takarram. Amma tu'afalun. Nah itu ya maksud saya. Ada lagi nanti pas mau naik ke bukitnya Pak. Inna sofa Karena alhamdulillah minimal kita sudah familiar itu. Kalau sudah familiar ada orang baca juga kan kita kedengaran bisa mengikuti. Itu mananya ya. Nah, lalu yang kelimanya bercukur atau tahallul. Yang namanya tahallul itu kan cukur rambut. Ini yang harus dipelihara Pak Bu. Ketika tahallul itu Ibu memotong rambut, ya potong rambut. Kadang-kadang ini kenapa saya arahnya ke ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasanya di pada posisi ini jarang ada, karena dia sah-sah saja dipotong oleh siapapun kan silakan. Nah, memang ada ahli fikih yang mengatakan harus sudah yang pernah haji, tapi kan kita mau melaksanakan haji. Untuk perempuan hati-hati. Habis umroh, habis sa'i, mau tahallul, nyari kawan, gak ada yang bawa gunting perempuan. Suami dicari-cari jauh. Ada bapak-bapak lagi mau nyemukin gunting. Ya, bapak tolong sih potongin rambut saya ini. Padahal siapa dia? Laki-laki lain, bukan mahram. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bila perlu persiapkan bawa gunting yang kecil. Di sana di dekat hotel banyak yang jual gunting cukur aja banyak gitu ya. Bila perlu bapak. Ustaz saya mau nggak bawa. Kalau begitu daripada susah-susah nanti di hotel juga potongnya nggak apa-apa. Yang penting berarti maharamat masih kita harus jaga. Baik Bapak, ini ya tertib itu ini sudah lah. Kalau ini bisa nanti di itu. Karena masih banyak. Nah ini gelombangnya Pak, kita gelombang 2. Insya Allah kalau yang di kloter 46 kelihatan atau 39 ya, saya belum dapat SK-nya. Kita akan bareng gitu ya dari insya Allah. Nah kita itu di gelombang 2, ini di sini ya. Lihat yang garis merah, gelombang 2 tuh dari Indonesia kita ke Jeddah.
Di sini mulai tahun 2018 kemarin Pak, ada kebijakan dari pemerintah yang namanya fast track. Apa sih Ustaz fast track itu? Jadi jalur cepat. Maksudnya apa? Bapak kemarin di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten berapa jam nunggu mau biometrik? Dari pagi sampai jam berapa? Sampai sore. Padahal berapa orang? Posisi kita sedang ihram tidak? Mau makan enak silahkan, tangan baru dicuci silahkan, ya kan? Nah itu. Nah sekarang itu ada kebijakan fast track dari pemerintah Arab Saudi yang dikonversi ke Indonesia, bahwa ketika kita sampai di Jeddah tidak bisa lama-lama. Tahun kemarin masih 4 jam. 2017 3 jam saya nunggu di Jeddah. Apa maknanya? Bisa mandi dulu di situ, bisa sholat ihram dulu di situ, ya, bisa sholat dulu, segala-gala kita bisa. Tapi tahun ini Bapak tidak bisa kalau di gelombang 2. Dari sini kita langsung digiring masuk bis, langsung dibawa ke maktab. Oh Ustaz tahu, saya kebetulan 2 minggu di Diklat, 2 minggu yang lalu di Pondok Gede, karena saya sebagai petugas pembimbing, dan ini sudah disosialisasikan. Maksudnya apa ini? Ada hukumnya nanti di sini, ya. Di sini kita masuk, makanya runtutannya pasti begini Pak. Yang merah tuh karena kita gelombang 2. Berarti kita dari Indonesia ke Jeddah, ke King Abdul Aziz, ya. Maknanya begitu. Ini kita ini apa? Kenapa ada yulamnya? Yulamlam itu adalah mikot haji Indonesia, biasanya di Yulamlam. Terus kita ke sana, lalu balik lagi nanti kita melalui bandara AMA, Muhammad bin Abdul Aziz. Masih ada nggak Pak? Sudah ya Pak ya? Habis ya? Agar mabrur itu Bapak Ibu, maksud saya gini, ini nih harus dipelihara oleh kita, lingkup manasik haji sesuai tempatnya. Persiapan berangkat di asrama embarkasi, berangkat ke bandara, di pesawat, di bandara. Ini apa maksudnya? Harus betul-betul dipelihara oleh kita agar kemabruran haji kita terpelihara. Karena di sini ada hukum. Itulah maksud saya. Misalkan ini saya ambil contoh di rumah sebelum berangkat. Maafin bapak ya, ibu ya, air matanya mau dapat seember, nangis, pelukan segala. Barang dipakai nih, sampun sholat safar dere, kelalen, ya. Maka yang pertama di rumah melakukan sholat safar. Untuk apa? Agar mabrur haji kita, tawakal kepada Allah, lakukan sholat safar. Apa yang dibaca? Ini syariat. Ya, ini yang dicontohkan. Dalam prakteknya silakan baca apa aja ayatnya. Tapi kalau di sini dikatakan bahwa niatnya begitu, bacaannya di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat keduanya membaca Quran surat Al-Ikhlas, ketiga setelah beres salam disunahkan membaca ayat kursi dan Quraisy, lalu kemudian baca doa safarnya. Nggak bisa baca pakai Arabnya, ya pakai bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Ya, lanjut di Express. Nih Bu, maksud saya ini tinggalkan. Ini nih sebelum berangkat dari embarkasi, ya, mandi dan menggunakan pakaian di asrama haji. Kenapa demikian? Karena ada kebijakan fast track itu Pak. Ya, nggak mungkin harus kita mengubahnya di Jeddah. Nggak bakal bisa. Saya titip, ya, nggak bakal bisa Pak. Lebih baik kita di Pondok Gede. Di Pondok Gede saja kita mandi, ihram, sholat sunat ihram di sana. Tetapi jangan niat dulu. Beres. Pakai selembak masih boleh, silakan. Pakai aja dulu, gitu ya. Tapi kalau saya boleh pesan, lebih baik kalau singlet nggak usah, susah nantinya. Ya, lebih begitu. Kalau saya boleh sarankan, udahlah dari Pondok Gede juga sudah pakai sendal jepit saja sudah siap lah. Wong jam dinding gandul bis dengan iki apa. Enak gitu loh maksudnya, ya. Siapkan aja gitu tuh. Lalu masuk nih Pak, ini karena ini penting menurut saya, khawatir kemarin kelewat, ya. Masuk di pesawat nih, ya. Udah di pesawat kan kita, sudah ihram belum? Belum kan? Belum lihat kan? Tapi sudah mandi, sudah sholat sunat, sudah pakai pakaian ihram sudah kan? Masuk kita pesawat, di pesawat maka sebelum niat masih bebas.
belum ada efek hukum. Pramugari ini ayu amat ya. Misalkan nggak apa-apa dalam pengertian tidak ada hubungan dengan ibadah haji. Kalau dosa ya dosa melihat orang itu misalkan ya. Nah, tetapi ketika tadi sudah sampai Yulamlam, akan diingatkan oleh kru pesawat, Bapak Ibu siap-siap untuk berniat. Karena biasanya jamaah haji Indonesia kebanyakan di Yulamlam, apalagi sekarang ada fast track itu, ya fast track itu nggak lama-lama di Jeddah, langsung diturunkan ke sana. Maka di sini nih, maksud saya, ya udah kan, lalu kita niat nawaitul. Aduh, Pak Yai punten sedikit bentar lagi ya, bentar lagi. Nih, udah niat kita di situ niatnya apa? Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Copot itu Pak Bu semuanya, ibu-ibu yang pakai masker buang, bapak-bapak yang pakai topi, yang pakai apa buang. Hati-hati dari Yulamlam sampai Mekah sampai Jeddah itu kurang lebih sejam setengah atau sejaman lagi. Lumayan turu baik blok tidur. Ininya kain ihramnya blok ditutupin. Gak kerasa itu banget tuh. Hati-hati maksud saya. Di mana hatinya akan mabrur? Betul tidak? Itu saja sudah dilanggar. Sementara kalau kita sudah niat dilarang memakai pakaian berjahit. Kalau kemudian menutup kepala atau sebagiannya bagi laki-laki, pakai peci ini udah nggak usah pakai peci-pecian deh, dari pondok gede masukin tas aja udah tamat beres. Menutup wajah muka sebagian bagi wanita nggak boleh, masker nggak boleh. Ustaz saya mah sakit, kalau sakit mah itu beda hukum, itu rusak menurut agama. Terus ke bawah yang paling pokok wala rafata wala fusuqa wala jidal. Apa artinya? Nih yang namanya ropas itu apa? Hubungan suami istri atau berbicara porno. Maaf ini Bapak ya, maaf dong. Masya Allah, kan bujuri gede amat. Misalkan posisi sedang ihram, masuk dalam kategori ropas, sudah tuntas. Ya, lalu kemudian fasik, jadi perbuatan maksiat, takabur, merugikan, menyakiti, zalim, menghasut, itu menghilangkan haji kita. Lalu kemudian jika berbantah-bantahan, bertengkar, jelas. Hati-hati betul. Di sini kita harus sudah dipelihara. Sampai kapan kita ini begini? Dalam posisi ihram, maka masuk kita berapa menit habis ya? Nih, Pak. Ini di King Abdul Aziz. Kalau ada yang tertinggal niat waktu di Yulamlam, niatlah di bis yang akan mengantar ke Mekah. Karena itu masih daerah mikot Indonesia, Jeddah itu. Ketinggal misalnya tadi lupa atau gimana, maka ketika di bis kita nanti kan dikasih makan di situ, langsung kita niat. Walaupun begitu sebelumnya nanti dikasih tahu sama karom pasti diingatkan ya. Tapi saya yakinkan ke Bapak Ibu, haji itu harus paham dulu secara pribadi, minimal kita baca. Itu maksud saya. Nih di sini ya. Nah, kalau sudah niat, walaupun tadi diulang-ulang, jangan ngomong yang lain-lain lagi selain bacaan talbiyah. Beres ke situ terakhir. Nah, ini Pak, ya. Ini barangkali sampai sini deh, ya. Nih, tiba di Mekah, beres. Kita awas hati-hati datang ke Mekah, ke maktab, ke hotel. Orang panas, Pak, misalkan Bapak masuk ke kamar mandi, ada sabun, ada sampo, gelipok mandi, bubar hajinya itu udah. Ya, mandi boleh, tetapi tidak boleh pakai sabun, pakai sampo tidak boleh. Ya, itu sudah. Nah, kegiatan hari pertama berarti kita melaksanakan umroh pertama kita. Ya, di sini melakukan tawaf beres kita, lalu kemudian sya'i biasa, lalu sudah tahallul kita untuk haji tamatu, sudah tahallul, maka selesai prosesi ihram kita. Hal-hal yang diharamkan tidak, yang tadinya tidak boleh selama ihram sudah boleh lagi. Apa artinya? Sudah beres kita tahallul, maka itu sudah bebas lagi. Sebelum kita melaksanakan umrah dan bertahallul, jaga oleh kita jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat ketika kita dalam keadaan ihram. Maka disitulah maksud saya nih, ya.
beres, berarti ini sudah tuntas. Tinggal di Mekah tanggal 8 sampai sekiannya itu isilah dengan memperbanyak datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah. Demikian barangkali Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, karena berkenaan dengan waktu juga dan habis ini saya masih ditunggu di Citangkil. Insyaallah mudah-mudahan doanya mudah-mudahan senantiasa terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Nasrullah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.